Baik, tema besar kita untuk 2 atau 3 pertemuan setiap minggu, Selasa malam, berjudul tema besarnya God is Love atau Allah adalah kasih. Namun saya mau memberikan sedikit bocoran ya, bocoran. Pelajaran ini akan merujuk kepada pelajaran tentang grace atau kasih karunia. Jadi kasih karunia adalah kalau bisa dibilang produk ataupun bagian dari eh, kealahan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sebelum kita belajar tentang kasih karunia atau grace itu, ada baiknya kita mempelajari tentang kasih Allah atau Allah adalah kasih yang akan kita mulai pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara, saya percaya bahwa saya tidak punya Injil, saya tidak punya firman, saya tidak punya kebenaran. Kita hanya akan membahas Injil atau firman kebenaran milik Tuhan saja. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah engkau kalau mengandalkan manusia. Di ayat 7-nya, diberkatilah engkau kalau mengandalkan Tuhan. Saya yang berbicara di spotlight room Zoom ini, manusia. Kalau begitu jangan bergantung kepada saya. Mari kita bergantung hanya kepada Tuhan dengan cara membuka langsung firman Tuhan. Saya hanya akan menggunakan otoritas tertinggi. Ya, saya ulangi, saya hanya akan menggunakan otoritas tertinggi dari perkataan Tuhan yang adalah Alkitab, firman Tuhan. Saya akan berusaha mengenyampingkan pemikiran-pemikiran pribadi saya, pemahaman-pemahaman pribadi saya. Oleh sebab itu saya mohon kesediaan dari teman-teman semua juga untuk rela hati untuk melihat langsung perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi kita akan melihat banyak ayat ya, banyak tapi tidak berarti ratusan. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat karena kita sudah belajar di awal-awal Bible Study Online ini kita mulai dengan pelajaran tentang hermeneutik, cara mempelajari firman Tuhan. Malam ini kita akan menggunakan metode kontekstual, jadi dari atas ke bawah. Kita juga menggunakan metode horizontal ya, jadi vertikal horizontal. Kita menggunakan juga metode here little there little atau dijelaskan di sini dan dijelaskan di sana. Secara singkat, Alkitab mampu atau bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ayat menjelaskan ayat. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, Allah adalah kasih, God is love. Judul pertama, sesi pertama malam hari ini berjudul merciful. Ya, merciful. Tentu saja dari kata dasar mercy ya. Jadi dari kata dasar mercy, merciful. Ini adalah judul yang saya ambil juga dari Alkitab firman Tuhan. Saya tidak create dengan malam ini saya coba untuk tidak membuat judul dengan ide sendiri, tapi saya ambil kutip dari firman Tuhan langsung. Nah, tentu saja kalau kita belajar tentang Allah adalah kasih, kita akan melihat ini dari buku 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Dan nanti kita bisa lihat juga di ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang 8. Teman-teman boleh buka Alkitab buku. Dan karena kemajuan teknologi di handphone saya percaya sudah terdownload ya aplikasi Alkitab digital, jadi bisa dibuka di Alkitab ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama. Tim dari Beauty Hope juga akan mengutip ayat dan menaruhnya di kolom chat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Satu ayat lagi, ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. God is love. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah juga di dalam dia. Allah di dalam dia. Jadi dari satu pasal ini, ayat yang ke-8 dan 16, kita melihat informasi, statement dari firman Tuhan bahwa menyatakan bahwa Allah adalah kasih. God
is love, gitu ya. Karena Allah adalah kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita berangkat lebih jauh, saya mau menegaskan bahwa Allah adalah kasih, tapi kasih bukanlah Allah. Ya, Allah Tuhan, ya. Tuhan itu adalah kasih, ya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya kenapa dia disebut Allah adalah kasih atau kenapa dia menyebut dirinya God is love. Tapi kasih itu kata sifat. Kata sifat, ya. Kasih itu kata sifat. Kasih is not love, is not God. Ya, God is love, but love is not God. Saya hanya memberikan pernyataan ini di depan supaya kita tidak menafsir bahwa karena Allah itu kasih, maka kasih sama dengan Allah. Kasih dalam artian kata sifat adalah general. Ya, saya punya sifat mengasihi, saya kasih, tapi saya bukan Allah. Gitu ya. Kasih dia sifat, dia bukan Allah, tapi Allah adalah kasih. Nanti kita pelajari maksud Tuhan. Nah, untuk mengerti lebih jauh Allah adalah kasih, saya ada banyak ayat, tapi saya tertarik untuk kita melihat satu konteks, ya, satu konteks di dalam Alkitab. Kita mulai dari buku Keluaran pasal yang ke-33. Firman Tuhan dari kitab Taurat, buku Keluaran pasal yang ke-33. Kita mulai ayat yang ke-18. Firman Tuhan dari buku Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-18. Di dalam konteks ini sebenarnya sedang terjadi percakapan antara Nabi Musa dengan Tuhan. Ya, ada percakapan diskusi, ya, antara Musa dengan Tuhan. Di ayat yang ke-18 ini Musa. Tetapi jawabnya, Musa berkata kepada Tuhan, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Jadi Musa bilang kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukin dong kemuliaan-Mu. Aku mau melihat kemuliaan Tuhan." Seperti apa sih kemuliaan Tuhan? Musa mau melihat. Jadi Musa bilang sama Tuhan, "Tuhan, tunjukkan, perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku." Ayat yang ke-19 dari pasal yang sama, Keluaran pasal 33, tetapi firman-Nya, Tuhan menjawab, Tuhan meresponnya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Secara kita bisa pakai juga immediate interpretation. Jadi immediate interpretation itu kita melihat satu ayat, kita bisa melihat informasi dan kita bisa ambil satu pemahaman. Itu immediate, langsung kepada satu ayat. Tapi kita juga bisa melihat secara konteks. Jadi ayat sebelum, ayat sesudah, atau perikopnya sedang berbicara tentang apa. Di dalam ayat yang 19, seolah-olah kalau kita baca percakapannya, Musa tanya, "Tuhan, tunjukin dong kemuliaan Tuhan." Tapi Tuhan menjawab, Tuhan tidak menjawab, "Aku akan tunjukkan kemuliaanku." Jadi pertanyaannya, subjeknya adalah kemuliaan. Ya, glory of God. Tapi jawaban Tuhan, Tuhan jawab kegemilangan, dan aku akan apa? Menyerukan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan mengerti pertanyaan Musa. Musa mau melihat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan tahu pertanyaan itu, pertanyaan yang mudah, sederhana, dan Tuhan menjawab, "Aku akan menunjukkan kegemilanganku, dan aku akan menyerukan nama Tuhan, menyerukan namaku." Kalau sekilas seperti nggak nyambung jawaban Tuhan, ya. Tapi kita percaya karena ini Tuhan yang menjawab, ya. Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sedang menjawab Musa, menjawab pertanyaan itu, tapi memberikan jawaban dari perspektif Tuhan yang Tuhan anggap perlu untuk Musa ketahui bila mana tuh Musa ingin melihat atau ingin mengetahui tentang kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, "Aku akan menunjukkan kegemilanganku, dan aku akan menyerukan nama Tuhan." Saya kembali kepada pertanyaannya, Musa mau melihat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan meneruskan penjelasannya. Kita loncat ke pasal yang ke-34.
Kita loncat ke pasal 34, kita mulai dari ayat yang kelima. Jadi Musa tanya, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Tuhan jawab, aku akan menyerukan namaku, nama Tuhan. Kita mulai dari Keluaran pasal 34 ayat 5 sampai yang ke-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Ini janjinya Tuhan tadi saat menjawab pertanyaan Musa. Jadi Tuhan menjawab ini sekarang. Tuhan turun lalu menyerukan nama Tuhan. Ayat ke-6, kita tidak sampai ayat 7, kita tidak akan mendengar atau membaca kata Jehovah, kata Elohim, atau kata Adonai, ya, kata-kata dalam bahasa Ibrani atau Greka dalam rangka menyebut nama Tuhan. Kita tidak akan menemukan itu, tapi yang akan kita temukan pada saat kita menyambung di ayat yang ke-6 adalah sifat. Mari kita baca. Saya ulangi ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat daripadanya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Selesai. Kalau kita baca ayat 8 dan seterusnya, tidak akan kita temukan lagi jawaban Tuhan yang merujuk kepada pertanyaan Musa. Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu. Tuhan menjawab, aku akan menyerukan nama Tuhan. Dan Tuhan menyerukan nama Tuhan, tapi Tuhan memaparkan sifatnya. Pelajaran kita pada malam hari ini, tema besar kita adalah God is love. Allah adalah kasih. Ya, Tuhan menjelaskan kepada Musa, dan pada malam hari ini menjelaskan kepada kita bahwa nama Tuhan adalah karakternya. Kemuliaan Tuhan adalah namanya. Nama Tuhan adalah kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan adalah karakter atau sifat unggulan Tuhan. Saya harap teman-teman bisa memahami ini. Karena secara konteks, tadi kita sudah bahas, dan ulang-ulang sekali lagi, Musa tanya kemuliaan-Mu. Aku mau tahu kemuliaan, mau lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan jawab, aku akan kasih tahu namaku. Tuhan tidak sedang salah jawab. Tuhan bukan tidak mengerti pertanyaan Musa, tapi Tuhan menjawab pertanyaan Musa sesuai yang Tuhan mau sampaikan. Dan artinya Tuhan sedang memberitahukan kepada Musa dan kita semua bahwa nama Tuhan itulah kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itulah karakter Tuhan, sifat Tuhan. Yang tadi kita sudah baca. Karena Tuhan menyuruhkan seperti itu. Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, meneguhkan kasih setianya, mengampuni kesalahan pelanggaran, tapi tidak sekali-sekali membebaskan orang dari kesalahan dan pelanggarannya. Ayat ini atau konteks ini mempertebal lagi atau menjelaskan lebih dalam lagi tadi yang kita sudah baca di dalam 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. God is love. Is love-nya artinya Allah itu sifat atau karakter unggulannya adalah penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan sayang. Ya, itu sebabnya dia menyebut dirinya God is love. Allah adalah kasih. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, kasih bukan Allah. Karena kasih itu hanya kata sifat. Kasih adalah saya bilang apa ya? Produk dari emosi, sebuah perasaan. Ya, jadi dia itu bukan Allah, tapi Allah adalah kasih karena Allah bersifat, berkarakter kompleks, sempurna, penuh dengan kasih. Ya, tadi kita sudah baca penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya. Seperti itu. Ini pendahuluan saya pikir penting untuk kita pahami bahwa Allah itu kasih. Dan saya harap kita tidak meragukan lagi. Tidak ada lagi kejanggalan dalam hati dan pikiran kita. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang sekarang ada bertata di dalam kerajaan surga.
yang sifat unggulannya atau karakter utamanya adalah penuh dengan kasih. Itu sebabnya Allah adalah kasih. Oke? Nah, menarik, malam hari ini kenapa saya ambil judul merciful, itu berasal dari ayat 6 yang tadi kita baca. Kata pertama yang Tuhan sebut waktu dia mau mengekspresikan namanya atau kemuliaannya atau karakter utamanya, kata pertama yang disebut adalah penyayang. Ya, ayat 6 tadi ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang. Saya tidak coba untuk, wah ini sebuah kebetulan atau apa ya, tapi saya hanya lihat konteks dan saya lihat immediate interpretation atau immediate information yang ada di situ, kata penyayang. Nah, kata penyayang di dalam Alkitab versi King James atau King James Version, di sana disebut dengan kata merciful, ya, disebut dengan kata merciful. Oke. Kata merciful, ya, kata merciful di dalam bahasa asli Ibrani-nya itu ditulis dengan kata rakhum. Ya, rakhum. Yang berarti compassion, have mercy. Ya, compassion, have mercy. Jadi compassion itu apa ya? Belas kasihan, sangat peduli gitu ya. Sangat mengasihani, sangat compassion gitu ya. Lalu dalam kamus bahasa Ibrani-nya, rahum juga memiliki arti have mercy. Ya, kalau bahasa mercy itu artinya pengampunan, mengampuni, ya. Jadi kata pertama yang Tuhan katakan saat dia menjelaskan kepada Musa karakter atau sifatnya, kata pertama yang Tuhan pilih adalah God is full of mercy. Have mercy, gitu ya. Compassion, ya. Sangat berbelas kasihan. Jadi kata kasih itu kata dasar, tapi kalau kata berbelas kasihan itu lebih deep ya teman-temannya, lebih dalam. Kalau kamus bahasa Ibrani itu lengkap, jadi ada deep love gitu, ada penjelasan deep love, full of mercy, compassion seperti itu. Ini menarik ya, ini menarik. Walaupun sifat yang saya nggak tahu ini kelima atau keenam atau ketujuh, juga tadi kita baca yang mengampuni kesalahan. Jadi yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, jadi lalu tidak membebaskan orang dari kesalahan. Jadi kata pertama Tuhan pilih kata merciful, walaupun ditutup lagi sifatnya dengan mengampuni, ya, dengan mengampuni, ya, memberikan pengampunan. Jadi begitu saya pelajari pelajaran malam hari ini ya tentang sifat unggul dari Allah ini yang adalah kasih, ternyata untuk menyatakan kepada manusia, Musa yang bertanya, ya, karena Musa yang bertanya ya, kepada kaum manusia, Tuhan mengedepankan dia yang berbelas kasihan kepada manusia, ya, kepada manusia. Lalu kasih setia, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, meneguhkan kasihnya dan seterusnya. Tapi yang pertama sekali diekspresikan adalah God is love, full of mercy, compassion dengan human ini, dengan kemanusiaan kita ini, dengan manusia. Oke? Baik. Nah, jadi kita sudah selesaikan bagian pertama, kenapa Allah disebut Allah adalah kasih, karena literal Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes tadi, 4 ayat 8 dan 16, Allah adalah kasih, dan kita sudah belajar Allah menyatakan sendiri sifat atau karakternya yang penuh dengan kasih. Merciful. Pada malam hari kita belajar tentang merciful. Nah, cara terbaik untuk mempelajari kasih Allah kepada manusia, tentu saja kita harus kembali kepada cerita sejarah manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa. Jadi saya membawa pikiran kita melalui ayat atau firman Tuhan kembali ke Eden. Ya, mari kita lihat kasih Allah atau Allah adalah kasih di Eden. Ya, mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 25. Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 25 adalah isi
atau informasi atau firman Tuhan, cerita tentang penciptaan, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6, yang terakhir. Yang mau saya sampaikan, dari pasal 3 sampai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-25 adalah seluruh ciptaan, seluruh yang Tuhan ciptakan sebelum Adam diciptakan, sebelum manusia diciptakan. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua, Tuhan menyediakan benda penerang untuk siang hari. Betul ya? Tuhan menciptakan benda penerang pada malam hari. Tuhan memisahkan gelap dari terang, terang dari gelap. Tuhan men-setting, membuat waktu, musim. Tuhan menciptakan tumbuhan. Tuhan menciptakan banyak hal pada hari pertama sampai hari yang ke-6 yang adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sebelum diciptakan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua, demonstrasi God is love, Allah adalah kasih kepada manusia, khususnya Adam dan Hawa, adalah dengan cara Tuhan lebih dahulu mendemonstrasikan kasihnya itu dengan menyediakan segala kebutuhan manusia yang akan diciptakan. Sama seperti kita, kebetulan saya sudah orang tua ya, sudah beranak, punya anak. Waktu saya dan istri saya mau menyambut kelahiran anak yang pertama, ya kelahiran anak kami yang pertama, karena kami sangat excited, kami sangat mencintai, mengasihi buah hati kami yang adalah berkat Tuhan, kami sudah menyiapkan, ya kami sudah menyiapkan. Begitu dia lahir, ya sudah adalah popoknya, kainnya, tempat tidurnya, kemudian botol minum susunya, segala sesuatu yang dibutuhkan dia sebelum dia lahir ke bumi ini, ke dunia ini, sudah kami siapkan. Dan saya dan istri saya percaya dan kami sadar, itu kami lakukan karena kami mengasihi anak kami yang akan lahir. Ya, maka saya mau menyampaikan kepada kita semua, cerita penciptaan dari ayat yang ketiga sampai adalah demonstrasi kasih Allah kepada manusia yang akan dia ciptakan. Dia sudah ciptakan dulu semua kebutuhannya. Kita lihat ke ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku berfirman kepadamu, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pepohonan, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tuhan tidak ciptakan Adam, baru Tuhan ciptakan makanannya. Tuhan ciptakan dulu bahan makanannya, ready, baru Tuhan ciptakan Adam. Sehingga begitu Adam jadi manusia, kebutuhannya sudah tersedia. God is love. Allah begitu mengasihi manusia. Dan itu bisa kita lihat demonstrasi bahkan dari cerita penciptaan. Ya. Yang selanjutnya. Setelah Tuhan menyediakan kebutuhan manusia, lalu menciptakan manusia itu sendiri, Tuhan memberikan manusia sebuah perintah. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, commandment. Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Teman-teman, secara sederhana ya, saya mau sampaikan seperti ini. Saya coba pakai metode cara Yesus mengajar. Di dalam kitab Injil, Matius sampai Yohanes, kita lihat bagaimana cara Yesus mengajar umat-umatnya menggunakan banyak perumpamaan ya. Saya tidak punya perumpamaan, saya hanya mengambil sebuah peristiwa atau sebuah analogi untuk kita bisa menafsir atau memahami maksud Tuhan waktu dia memberikan perintah atau hukum kepada Adam. Teman-teman semua tahu palang pintu kereta ya, palang pintu kereta. Jadi di sana ada palang pintu kereta. Kalau jalur kereta itu ada jalur kereta khususnya tempat-tempat yang ramai seperti kota ya, biasanya ada palang pintu kereta. Lalu di sana ada perintah atau ada hukum di sana, ada aturan di sana. Bila mana sirene atau alarm berbunyi,
dan palang pintu kereta dipasang, diturunkan, maka pengendara tidak boleh lewat. Ya, itu aturan. Atau lampu merah. Sebenarnya lampunya nggak cuma merah ya, lampu merah, kuning, hijau ya. Rambu lampu lalu lintas. Itu diberikan dengan dasar hukum. Itu ada dasar hukumnya, ada peraturannya. Tujuannya adalah bukan untuk menyusahkan kita. Karena kita mau jalan, kita harus berhenti. Kalau merah, kuning kita harus berhati-hati, dan hijau kita jalan. Tapi pemerintah memberikan aturan atau perintah itu, hukum itu, sesungguhnya adalah karena untuk melindungi para pengendara lalu lintas. Ya, para pengguna lalu lintas. Tujuannya untuk melindungi, ya, untuk melindungi. Karena pemerintah tidak mau kita mengalami kecelakaan atau cedera akibat menggunakan lalu lintas, gitu ya, sebagai pengendara lalu lintas. Jadi kalau sederhananya kita bilang, ya teman-teman boleh pahami ya bahwa karena pemerintah mengasihi masyarakatnya, rakyatnya, sehingga dibuat aturan-aturan, sebenarnya aturan itu untuk melindungi. Ya, maka kalau kita kembali ke, ya saya gunakan analogi itu, maka kalau kita kembali kepada Eden tadi, bahwa waktu Tuhan memberikan hukum atau perintah kepada Adam, sebenarnya itu adalah bentuk demonstrasi dari kasih Allah kepada Adam. Karena hukum itu, perintah itu untuk melindungi Adam, untuk menolong Adam, melindungi Adam. Ada dua yang saya pahami, bahwa Tuhan memberikan hukum adalah untuk mendemonstrasikan kasih-Nya kepada Adam, manusia, dan juga untuk mengajari Adam mengasihi Tuhannya. Jadi ada dua poin di situ. Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya, dan juga untuk mengajari Adam mengasihi Tuhannya. Kenapa seperti itu, kita akan lanjutkan. Mari kita buka Mazmur pasal 33 ayat 4 dan 5. Mazmur Raja Daud di dalam pasal yang ke-33, buku Mazmur 33 ayat yang ke-4 dan 5. Bahwa hukum Allah itu sebenarnya adalah kasih Allah itu sendiri. Mazmur 33 ayat 4 dan 5, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, termasuk pekerjaan penciptaan. Dikerjakannya dengan kesetiaan. Ayat 5, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dia senang dengan hukum, karena hukum itu adalah kasih, adalah demonstrasi dari kasih-Nya. Itu sebabnya pemazmur bilang, bila mana Tuhan menyediakan hukum, peraturan, bumi penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Bumi penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Kita loncat ke dalam perjanjian baru, atau wasiat baru, dalam buku Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai 39. Ini lebih literal lagi. Matius pasal 22, ayat yang ke-37 sampai ke-39. Mazmur pasal 22 ayat 339, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bertanya kepada Yesus soal hukum, ya, soal hukum. Hukum mana yang paling penting, mana yang paling utama? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini bukan perkataan Raymond, tapi ini Yesus menjawab. Tuhan Yesus menjawab. Pada saat manusia bertanya soal hukum, Tuhan menjelaskannya. Hukum itu kasih kepada Bapa, kasih kepada manusia. Jadi hukum tidak bisa dilepaskan dari kasih. Kalau bicara tentang kasih, pasti berkaitan dengan hukum. Hukum Allah, hukum Tuhan ya, bukan hukum manusia. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, waktu Tuhan memerintahkan Adam, memberikan suatu aturan kepada Adam, itu adalah demonstrasi kasih-Nya yang selanjutnya. Setelah dia sediakan kebutuhan manusia sebelum menciptakan, demonstrasi kasih yang selanjutnya Tuhan berikan adalah Tuhan memberikan hukum, perintah. Yesus bilang, hukum adalah kasih kepada Allah, kasih kepada
sama manusia. Lalu tadi saya bilang bahwa 2 poin, perintah yang diberikan Tuhan kepada Adam adalah untuk menyatakan kasih-Nya, melindungi Adam, dan juga untuk mengajari Adam mengasihi Tuhan. Karena Adam baru diciptakan, baru lahir. Dia harus di-coaching. Dia harus mendapatkan basic education tentang loving God. God is love and loving God, gitu ya, mencintai Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berhubungan dengan perintah dan kasih. Firman Tuhan ditulis oleh Yohanes sang kekasih. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu sebabnya waktu tadi saya bilang, saya katakan waktu Tuhan, Adam, aku mau kasih perintah. Semua buah di taman ini boleh kau makan, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. It's a commandment, itu order. Kenapa Adam harus mentaati aturan atau perintah itu? Yohanes 14 bilang, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi penurutan itu adalah demonstrasi dari manusia, kalau bicara konteks ini Adam, mengasihi Tuhannya. Ya, jadi cerita dari Kejadian pasal 1 dan 2 masih berceritakan tentang kasih Allah. Allah adalah kasih dan bagaimana Allah mau mengajari manusia untuk mengasihinya. Jadi Tuhan bilang, tadi Yohanes 14 ayat 15, if you love me, write. Tidak. If you love me, sing it. Nyanyikan. Ya, ada lagu, oh how I love Jesus. Oh, ku cinta Yesus. If you love me, paint. Lukis. Enggak itu yang Tuhan bilang. Bukan berarti kita tidak perlu menyanyi pujian bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi maksudnya di sini dikatakan adalah kalau kamu mengasihi aku, Tuhan hanya bisa melihatnya dari penurutan kita. Saya akan hubungkan pelajaran mengasihi Tuhan sama dengan menuruti Tuhan dengan peristiwa bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Kita loncat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, setelah Hawa memetik dan memakan buah yang dilarang itu, lalu memberikan kepada Adam suaminya, setelah dilakukan investigasi gitu ya, Tuhan tanya-tanya, ayat 17. Ini kata Tuhan, firman Tuhan ya, respon Tuhan. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kata Tuhan, karena engkau mendengarkan istrimu, kau melakukan yang aku sudah katakan, ya, yang aku sudah bilang, jangan dimakan, terkutuklah. Kata mendengarkan, teman-teman, kata mendengarkan di situ dalam versi King James. Kenapa kita perlu juga melihat versi King James? Karena kitab King James itu menerjemahkan kata per kata dari tulisan asli. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani ya, kata per kata. Diterjemahkan dengan kata hearkened, ya, hearkened. Nah, kata hearken itu di dalam bahasa Ibrani sebenarnya ditulis dengan kata syama, yang artinya obey, obedience, menurut. Seperti itu. Jadi kalau kita baca dengan tulisan asli Ibrani-nya, lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau lebih menuruti, engkau menuruti perkataan istrimu, makan dari pohon yang sudah kubilang, kuperintahkan, supaya kau nurut yang kubilang, tapi kau lebih hearken, lebih mendengar, lebih syama, lebih obey, lebih patuh kepada istrimu daripada kepada apa yang sudah kubilang. Kalau kita hubungkan tadi dengan Yohanes 14 ayat 15, if you love me, keep my commandment. Kalau kau mengasihi, kau pasti menurut. Bisa kita ambil pemahaman bahwa saat itu Adam lebih mengasihi istrinya daripada Tuhannya. Karena dia lebih syama, dia lebih obey, dia lebih patuh kepada istrinya daripada kepada Tuhannya. Ya, dia lebih patuh, lebih mendengarkan, lebih mengasihi istrinya daripada Tuhannya.
Keluaran pasal 20 ayat ke-6, saya mau memberikan satu tambahan sebelum saya nanti lanjutkan. Kita sudah lewat dari setengah pelajaran pada malam hari ini, tinggal 30% atau seperempat lagi. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Pada saat Tuhan menyampaikan ke-10 firman, saya mau lihat ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Jadi love God, loving God, yang berpegang pada perintahku. Akan kita banyak temukan teman-teman di Alkitab. Akan kita banyak temukan saat Tuhan menjelaskan how to love Him, bagaimana mengasihi Tuhan, pasti akan nempel, akan berkaitan berhubungan dengan menuruti perintah Tuhan. Saya baca sekali lagi. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke? Saya mau menjelaskan ini lebih sedikit lagi tentang mencintai atau mengasihi Tuhan. Kita buka Kejadian 29 ayat 30 31. Kejadian 29 ayat 30 dan 31. Kejadian pasal 29 ayat 30 dan 31 dikatakan di sini, Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi di dalam ayat ini disampaikan bahwa Yakub lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Kalau lebih cinta bukan berarti, pengertian kita kalau di ayat ini bukan berarti Yakub tidak mencintai Lea ya. Kalau kita baca ayat ini. Tapi ayat selanjutnya memberikan satu penjelasan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lihat bagaimana Tuhan memahami atau Tuhan membuat satu pengertian ya tentang lebih mencintai daripada yang satu. Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Bagi kita, Yakub juga mencintai Lea, cuman cintanya lebih kepada Rahel bagi kita. Tapi ayat 31, di pandangan Tuhan, lebih cinta kepada Rahel itu artinya tidak mencintai Lea. Lea tidak dicintai. Oke, Lea tidak dicintai. Kenapa saya jelaskan ini? Teman-teman, mari kita loncat dulu ke Matius pasal 10 ayat 37. Mari kita lihat dulu informasinya, baru kita ambil pemahaman atau kesimpulannya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Matius pasal 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini Yesus yang bilang ya, Matius 10 ayat 37 ini Yesus yang ucapkan firman Tuhan. Kalau kita hubungkan tadi dengan Kejadian pasal 29, Yakub lebih mengasihi, mencintai Rahel daripada Lea, tapi kata Tuhan, karena Lea tidak dicintai. Maka Tuhan bilang di dalam Matius, kalau kau lebih cinta Bapa, lebih cinta ibu, lebih cinta anak, lebih cinta pekerjaan, lebih cinta hobi, lebih cinta handphone, lebih cinta macam-macam ya. Kita manusia ini banyak hal yang kita sukai ya. Kita full of desires ya, penuh dengan keinginan hasrat. Tapi kata Tuhan, Tuhan katakan ini serius. Kalau kau mencintai bapamu dan semua tadi kita sebutkan lebih dari Tuhan, engkau tidak layak. Saudara-saudara, Tuhan sedang tidak mengajarkan manusia untuk tidak mencintai bapak. Tuhan sedang tidak mengajarin manusia untuk tidak mencintai ibu, anak, atau apapun itu. Tapi Tuhan tahu persis. Jika seorang suami lebih mencintai istrinya daripada Tuhannya, nasib manusia seperti sekarang ini. Hancur, kacau. Karena ada seorang pria lebih mencintai wanita yang dikasihi lebih daripada Tuhannya, terkutuklah bumi. Ya kan tadi dibilang kan, maka terkutuklah tanah.
dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Karena Tuhan tahu peristiwa itu, karena Tuhan memahami itu, maka Tuhan membuat satu setup. Kalau Tuhan yang dicintai paling utama, yang lain pasti beres. Pasti akan baik. Tapi kalau Tuhan sudah nomor 2, apalagi nomor 3, nomor 4, 5, 5, nomor 2 sudah bahaya. Kalau sudah Tuhan nomor kesekian, Tuhan bilang engkau tidak layak. Kenapa? Tuhan tahu problemnya nanti, resultnya Tuhan tahu. Manusia pertama jatuh karena dia lebih mencintai istrinya daripada Tuhannya. Harkan, syama kepada Hawa daripada kepada Tuhannya. Setelah Tuhan mendemonstrasikan kasih Allah kepada manusia yang begitu luar biasa. Dan Tuhan ajarkan loving God-nya. Tapi dikasih hukum, kalau kau mengasihi aku, kau nurut. Ini hukum ini sebagai demonstrasi kasihmu. Tapi dia lebih mengasihi istrinya. Ya, lebih mengasihi istrinya. Saya akan masuk ke bagian yang terakhir pada malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian terakhir, saya akan memberikan compass question lah, pertanyaan guidance aja gitu, nggak perlu dijawab ya. Pertanyaan seperti ini, teman-teman, ada nggak yang benci Tuhan? Siapa yang benci Tuhan? Siapa yang benci Tuhan? Saya percaya secara alami ya, secara spontan, pasti tidak akan ada yang berani menjawab. Atau secara sadar, pikiran kita akan, no, saya tidak akan pernah membenci Tuhan, saya tidak pernah benci Tuhan. Gitu ya. Tapi Tuhan bilang, Rahel lebih dicintai dari Lea. Kata Tuhan, Lea tidak dicintai. Ya. Saya mau menyampaikan kepada kita semua pada malam hari ini, bila mana Tuhan kita tempatkan tidak pada tempatnya dalam hal mengasihi, sebenarnya bisa jadi kita sedang tidak belajar untuk mengasihi Tuhan. Kata lainnya, kita tidak mengasihi Tuhan. Kita akan mudah sekali mengorbankan kasih kita kepada Tuhan karena hal-hal lain yang kita lebih cintai. Kita tidak akan datang ke gereja karena kebetulan di jam itu komunitas kita lagi gathering. Kita akan datang terlambat ke gereja karena sekarang sudah punya anak. Jadi harus siapin makanannya, harus siapin semua perlengkapan, tasnya banyak, sehingga maklumlah datang ibadah terlambat karena sekarang sudah punya anak. Waktu belum punya anak, kita datang gereja tepat waktu. Karena kita sayang Tuhan kita. Tapi begitu ada hal yang lain lebih kita kasih, kita akan bikin banyak excuse. Sehingga Tuhan menjadi nomor sekian. Dan kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita mencintai Tuhan? Pasti kita akan jawab, iya. Apakah kita membenci Tuhan? Atau tidak mencintai Tuhan? Kalau bahasa Alkitab, tidak dicintai itu artinya lebih rendah cintanya. Maka kita akan jawab, oh tidak. Saya tidak benci Tuhan. Kita akan menjawab, kita akan mengasihi Tuhan. Baik. Bagian terakhir pada malam hari ini ya, 1958. Semoga selesai kurang lebih 3 atau 5 menit lagi. Jadi, sebelum manusia diciptakan, God is love, Tuhan sudah mendemonstrasikan kasih Allah itu. Lalu waktu manusia sudah diciptakan, Tuhan demonstrasikan kasih Allah itu lagi. Lalu manusia gagal belajar untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhannya, ya, gagal mengasihi Tuhannya dengan tidak menurut, maka manusia jatuh ke dalam dosa, lagi-lagi Tuhan demonstrasikan kasih-Nya. Merciful, belas kasihan, compassion, forgiving. Mari kita lihat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita kembali ke dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, ayat yang ke-8. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kita sudah bagian terakhir ya. Kita lihat konteks God is love, kasih Allah itu. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ini setelah Adam dan Hawa makan buah yang dilarang ya. Ayat 8 dari pasal 3 buku Kejadian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Sebelum saya lanjut, saya mau memberikan suatu penekanan di sini. Alkitab menyebut kata mereka. Jadi bukan ketika Adam mendengar atau ketika Hawa mendengar.
ketika mereka mendengar. Artinya masing-masing mendengar. Ya, masing-masing mendengar. Kenapa itu penting? Nanti kita lihat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Jadi, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dosa, melanggar perintah, dosa, ya, ini sebenarnya pelajaran minggu depan, tapi nggak apa-apa ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi ada perintah jangan makan, mereka melanggar, jatuh dalam dosa. Oke? Dosa membuat manusia tidak sanggup datang kepada Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9 kita akan temukan di mana Tuhan datang, manusia lari sembunyi. Dosa bikin kita tidak sanggup datang kepada Tuhan. Dosa bikin kita sebenarnya berhadapan dengan mati. Kalau kau makan, kau mati. Ya, upah dosa ialah maut. Dosa bikin kita tidak sanggup datang kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat ceritanya di sini, Tuhan datang ke taman. Teman-teman tahu ya, Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa sudah melanggar hukum. Tapi Tuhan datang dulu, dia jalan taman, dan dia tahu kedatangannya itu didengar oleh Adam dan Hawa. Mereka mendengar, ya tadi didengar, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Jadi Tuhan tahu, mereka pasti tahu saya datang. Tapi dosa membuat manusia tidak sanggup datang kepada Tuhan. Dosa bikin kita lari dari Tuhan. Tapi Tuhan yang datang kepada manusia, ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Where are you?" Di mana engkau? Teman-teman, akibat dosa manusia harus mati. Tapi karena kasih Allah bagian ketiga ini, jadi sebelum manusia diciptakan Allah sudah kasih, begitu manusia sudah diciptakan Allah kasih, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap kasih. Peristiwa Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, Tuhan sedang mendemonstrasikan kasih-Nya yang sekarang dikenal atau kita sering sebut dengan kasih karunia. Karena sudah berdosa, manusia tidak sanggup datang kepada Tuhan. Tuhan yang, apa ya bahasa sederhananya, yang take action at first. Yang pertama sekali bertindak. Kalau manusia lari dari masalahnya, Tuhan selalu dan akan selalu menjadi oknum pertama yang bertindak, mendemonstrasikan kasih-Nya, kalau itu berhubungan dengan manusia dan dosa. Dia yang datang ke taman, dia yang panggil. Ya, dan masing-masing mendengar, mereka mendengar, bukan salah satu, masing-masing mendengar. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kita tidak usah loncat ke sana, saya pikir teman-teman sering dengar, sering baca ayat ini ya. Efesus pasal 2 ayat 8, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Gitu ya. Ayat selanjutnya, itu bukan hasil usahamu. Janganlah kamu memegahkan diri. Ya. Kenapa? Efesus 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan peristiwa Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Adam dan Hawa akhirnya selamat. Mereka tidak mati. Karena Tuhan yang merespon terlebih dahulu. God take action at first. Menunjukkan kasih-Nya. Yang kita sebut dengan kasih karunia. Begitu ada dosa, maka kasih Allah diekspresikan lebih lagi dengan istilah atau dengan bentuk grace, kasih karunia. Sebelum ada dosa, tidak ada namanya kasih karunia. Jadi kasih karunia adalah kasih Allah yang diekspresikan lebih lagi karena ada dosa. Dan Tuhan selalu yang action first. Tuhan selalu yang ambil langkah pertama. Manusia pasti tidak bisa. Tidak sanggup. Itu makanya Efesus bilang, Rasul Paulus bilang bahwa
Karena kasih Allah itu kamu selamat. Dengan percaya, dengan iman. Itu bukan hasil usahamu. Kenapa? Kita mah pasti lari. Tuhan yang datang. Tuhan yang cari. Tuhan yang menghampiri. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat konteks kejadian 3 ini, bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang memberikan kasih karunia, Tuhan yang bergerak. Dia yang mencari Adam dan Hawa. Teman-teman, saya tidak tahu kalau kita yang ada di room Zoom ini saat ini mungkin sedang lari dari Tuhan. Saya tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak ya. Atau teman kita yang lain, atau orang-orang yang kita kenal, atau umat manusia secara keseluruhan. Mungkin ada di antara umat manusia saat ini yang sedang berdosa, lari dari Tuhan. Tidak sanggup datang kepada Tuhan. Bersembunyi dari Tuhan. Saya juga orang berdosa. Orang berdosa artinya ya masih jatuh dalam kedagingan dosa saya. Dan seringkali kita lari dari Tuhan. Saya tidak tahu ya yang di grup ini ya. Saya tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Bila mana kita tahu kita sedang melanggar hukum Tuhan. Kita sedang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita lari, kita sembunyi dari Tuhan. Yang saya mau sampaikan, kemanapun kita lari, kemanapun Anda mau bersembunyi, dosa apapun yang sudah Anda perbuat, dosa apapun, pelanggaran apapun yang sudah kita lakukan, Tuhan pasti datang kepada kita. Amin, saudara-saudara. Kasih karunia-Nya, demonstrasi kasihnya yang lebih lagi. Jadi Allah itu kasih sebelum ada manusia, lalu ada manusia Allah kasih juga, lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah harus memperluas lagi kasihnya yang disebut dengan kasih karunia. Dan kasih karunia itu datang kepada kita. Datang kepada kita. Markus 2 ayat 17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Kitab Injil buku kedua dari buku Perjanjian Baru, Markus pasal 2 ayat yang ke-17, firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus sudah turun dari surga ke bumi ini, menjadi manusia, itu dia menghampiri kita seperti Tuhan menghampiri Adam dan Hawa. Adalah demonstrasi dari kasih Allah yang kita sebut dengan grace, kasih karunia yang datang. Itu makanya God act first, Tuhan yang bertindak lebih dahulu. Manusia pasti lari. Karena dosa pasti kita sembunyi. Tapi Tuhan, inilah kasih Tuhan itu teman-teman. Tuhan yang jemput, Tuhan yang datang. Mau sembunyi dimanapun, dosa apapun yang kita perbuat, Tuhan akan datang, Tuhan akan menghampiri. Bahasa sederhananya, kasih karunia akan mengejar saudara-saudara semua untuk menolong kita semua. Supaya kita selamat. Karena kasih karunia, kita selamat oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa? Karena Tuhan yang datang ke Eden mencari, mendemonstrasikan kasihnya. Dan Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke bumi. Dia bilang apa tadi? Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Dari pelajaran ini mau mengajarkan pada kita, saudara-saudara, saya sering dengar, aduh aku lagi nggak pantas ke gereja, aku lagi banyak dosanya. Gitu ya. Ada kegiatan rohani, aduh aku lagi nggak cocok deh, aku lagi bergumul, imanku lagi lemah, aku lagi banyak melanggar. Sebenarnya justru pertemuan-pertemuan ibadah, kegiatan rohani di mana Tuhan hadir, itu sebenarnya Tuhan mau menghampiri kita, jangan kita lari lagi. Seperti dan Hawa, begitu dia Tuhan tahu, kenapa kau sembunyi? Ya, sini, jangan lari lagi teman-teman. Karena Tuhan mau mendemonstrasikan Tuhan merciful, berbelas kasihan, compassion, ya, kasih setianya, meneguhkan kasih setianya, panjang sabar, berlimpah-limpah kasihnya, mengampuni, gitu ya. Dia mau tunjukkan kepada kita, kita jangan lari karena dosa kita. Justru
Kita perlu datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan supaya Tuhan bisa bekerja memperbaiki kehidupan kita. Baik, jam 8:10 saya harus akhiri malam ini supaya kita nggak terlalu banyak. Kita akan lanjutkan di Selasa depan ya. Jadi pelajaran malam hari ini kita bisa ambil apa ya, benang merah ataupun kesimpulan singkat bahwa Allah adalah kasih. Karena kenapa Allah disebut adalah kasih? Karena sifat utamanya, keunggulan, sifat unggulnya adalah memang karakter pribadi Allah itu memang full of love gitu ya, full of love. Dia penyayang, merciful, berbelas kasihan, mengasihi, mengampuni, penyayang. Itu Allah seperti itu. Dan dia sudah demonstrasikan sebelum manusia diciptakan, dia sudah mendemonstrasikan kasihnya. God is love. Setelah manusia diciptakan, dia demonstrasikan lagi kasihnya. Walaupun berbentuk hukum. Yesus bilang, hukum kasih kepada Allah. Itu yang utama. Hukum kedua, kasih kepada manusia. Hukum adalah demonstrasi kasih Allah. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan demonstrasikan lagi kasihnya. Dia datang menghampiri, dia memberikan kepanjangan kasihnya lagi yang disebut dengan kasih karunia. Maka oleh sebab itu, bila mana kita sudah mengerti Allah kita yang seperti ini, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bila mana Tuhan datang, bahkan melalui pelajaran pada malam hari ini, ke setiap kehidupan kita masing-masing, saya tidak tahu, ya. Apapun kondisi kerohanian kita saat ini malam ini, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang lagi hadap atas, hadap bawah, hadap depan, saya tidak tahu. Apapun itu, God is love. Tuhan itu kasih. Tuhan akan menghampiri, Tuhan akan cari, dia akan curahkan kasih karunia, dia akan pergi untuk menghampiri kita. Jangan lari dari Tuhan. Semoga pelajaran malam hari ini, God is love, merciful, boleh menjadi berkat bagi kita semua, saya pribadi, dan saya berharap kita boleh bertemu lagi di Selasa depan untuk melanjutkan pelajaran yang merujuk kepada kasih karunia. Tuhan memberkati kita semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin.